Halo sobat guru di mana saja Anda berada. Salve. Jumpa lagi bersama saya Maximus Un. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang posisi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan mata pelajaran informatika. Nah, bagaimana cara menerapkan kedua mata pelajaran ini di satuan pendidikan Bapak Ibu? Sedangkan dalam elemen capaian pembelajaran pada kedua mata pelajaran ini terdapat beberapa kesamaan. Nah, bagaimana menerapkannya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang posisi mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan mata pelajaran informatika. Nah, yang pertama mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mata pelajaran KKA ini merupakan mata pelajaran pilihan resmi pada jenjang satuan pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang berlaku mulai tahun pelajaran 2025-2026 secara bertahap tergantung kesiapan satuan pendidikan seperti infrastruktur dan tenaga pengajar. Nah, Bapak Ibu, mata pelajaran KKA ini menjadi salah satu mata pelajaran pilihan untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu tergantung pada infrastruktur dan tenaga pengajar. Kemudian mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika ini merupakan mata pelajaran wajib yang diselenggarakan pada fase D dan fase E dan menjadi mata pelajaran pilihan pada fase F. Nah, bagaimana menerapkan kedua mata pelajaran ini di satuan pendidikan? Sedangkan ada beberapa kesamaan elemen capaian pembelajaran pada kedua mata pelajaran ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat salinan keputusan tentang capaian pembelajaran dari kedua mata pelajaran ini. Salinan keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor 046-H-KR-2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, dari surat keputusan ini mari kita lihat elemen capaian pembelajaran pada mata pelajaran informatika. Oke, kita scroll ke bawah. Baik, ini capaian pembelajaran untuk fase D, itu kelas 7, 8, dan kelas 9. Ada dua elemen CP, yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Sedangkan pada fase E itu kelas 9 SMA, yaitu berpikir komputasional, literasi digital, dan kemudian
untuk fase F kelas 11 dan kelas 12 itu ada berpikir komputasional, literasi digital, kemudian analisis data, dan yang terakhir itu adalah algoritma dan pemrograman. Jadi itu adalah beberapa elemen pada mata pelajaran informatika di jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian mari kita lihat sama-sama elemen pada mata pelajaran coding. Oke, kita scroll ke bawah. Baik, untuk capaian pembelajaran pada fase C itu kelas 5 dan kelas 6 SD itu ada berpikir komputasional, literasi digital, kemudian literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Kemudian pada fase D itu untuk kelas 7, 8, dan kelas 9 itu ada beberapa elemen, yaitu berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, dan yang terakhir itu adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, pada fase E itu untuk kelas 10 SMA itu ada 6 elemen, yaitu berpikir komputasional, literasi digital, algoritma, pemrograman, analisis data, literasi dan etika kecerdasan artifisial, kemudian yang terakhir itu adalah pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Dan pada fase F yaitu kelas 11 dan kelas 12 ada 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, literasi digital, algoritma dan pemrograman, analisis data, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Baik, Bapak Ibu guru hebat, dari salinan keputusan tentang capaian pembelajaran tadi terdapat beberapa kesamaan pada elemen capaian pembelajaran seperti berpikir komputasional, literasi digital, kemudian pada kelas 11 dan kelas 12 yaitu terdapat lagi kesamaan seperti elemen literasi digital, analisis data, algoritma pemrograman. Nah, Bapak Ibu, solusinya adalah dengan membuat perencanaan antara guru informatika dan guru KKA atau guru coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Bapak Ibu, pada jenjang sekolah dasar belum ada mata pelajaran informatika baik wajib maupun pilihan, sehingga mata pelajaran KKA diselenggarakan tanpa harus membandingkan dengan informatika. Sedangkan untuk kelas 7 hingga kelas 10 di mana informatika wajib di seluruh sekolah dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan kelas 12. Sehingga Bapak Ibu guru perlu untuk memastikan
supaya tidak ada materi yang berulang. Jadi, Bapak Ibu guru mata pelajaran KKA dan informatika membuat perencanaan pembelajaran sehingga materi yang sudah diajarkan pada mata pelajaran informatika tidak diulang lagi pada mata pelajaran KKA dan juga sebaliknya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.